Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum beraktivitas, mari saudara kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih kalau sebentar Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan saudara. Saudara mungkin sering berjanji kepada orang lain. Anda juga menepatinya. Tapi pasti ada yang Anda tidak tepati. Orang lain juga mungkin sering juga berjanji kepada Anda atau kepada kita, kepada saya. Tapi orang itu tidak menepatinya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa, saudaraku. Padahal sebenarnya orang katakan bahwa janji itu adalah hutang. Jadi kalau kita ingkar janji berarti itu kita berhutang. Dan hutangnya cukup mahal sebenarnya. Karena janji yang tidak ditepati bisa saja tidak bisa dibayar lagi di hari yang akan datang. Atau artinya maknanya juga sudah menjadi berbeda. Oleh karena itu saudaraku, mari kita belajar untuk menepati janji. Memang di dunia ini banyak orang yang suka mengumbar janji. Makanya pepatah mengatakan, jangan cepat percaya kepada orang yang terlalu banyak mengumbar janji. Ya. Karena memang akhir-akhir ini juga banyak orang yang mengumbar janji akan cepat kaya dengan berinvestasi sekian. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Seperti apa yang viral yang kita lihat akhir-akhir ini. Tapi bagaimana dengan Allah? Allah tidak seperti manusia. Allah tidak seperti kita yang mudah berjanji tapi mudah mengingkari. Sekali Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepatinya. Nah, di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Artinya
janji Tuhan itu murni, sudah teruji, dan tidak ada yang dilalaikan. Di dalam Alkitab kita sudah bisa membaca atau mengetahui bagaimana Tuhan berjanji dan Dia pasti menepatinya. Oleh karena itu saudaraku, kita tidak usah khawatir dan tidak ragu lagi semestinya dengan janji daripada Allah. Janji yang baik daripada Allah. Mari saudaraku, kita belajar untuk percaya dan meyakini janji Allah. Untuk mengatakan amin atas janji Allah. Amin artinya pasti terjadi. Meskipun saudaraku, kita sering merasa bahwa janji Allah itu tidak Allah tepati. Ketika kita mengalami persoalan, kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, kita tahu bahwa Allah memberikan jalan keluar. Tapi ketika kita mengalaminya, sepertinya pertolongan Tuhan tidak datang. Ketika kita mengalami sakit penyakit, sakit kita tidak disembuhkan. Ketika masalah ekonomi kita ada masalah, tapi sepertinya kita belum mengalami perubahan. Sehingga kita menjadi ragu, sehingga kita menjadi bimbang dan kecewa. Tapi saudaraku, janji Allah akan senantiasa ditepati. Oleh karena itu, mari datang tanya kepada Tuhan. Mari kita tagih janji Tuhan dengan dekat dengan Tuhan, saudaraku. Dengan kita bersekutu dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, maka Tuhan akan berbicara melalui peristiwa, melalui orang lain, dan melalui apapun, di mana Tuhan menjawab doa-doa kita. Jawaban Tuhan, saudara, tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dia tahu mana yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu kapan Dia harus memberikannya kepada kita. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Bukan rencana yang mencelakakan kita, saudaraku. Oleh karena itu, saudara, mari jangan ragu. Jangan khawatir. Janji Tuhan pasti akan ditepati. Seperti di dalam 2 Petrus ayat yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Artinya yang saya katakan tadi, saudara, kita merasa bahwa Allah lalai akan janjinya karena kita mengharapkan persis seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik. Ketika kita sudah melewati peristiwa, melewati penderitaan, melewati kesusahan, dan kemudian kita sampai kepada satu peristiwa di mana kita menyadari bahwa oh, ternyata ini yang Tuhan kehendaki. Ternyata inilah yang terbaik. Dan pada saat itulah kita bersyukur. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata inilah jawaban atas doa saya. Ternyata inilah yang terbaik. Kalau kemarin kita pikir bahwa Tuhan lalai, bahwa Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Tetapi saudaraku, Dia tahu yang terbaik bagi kita. Baik saudaraku, Allah kita itu Allah yang baik. Allah yang maha pengasih. Ya, jauh lebih baik daripada Bapa kita. Jauh lebih baik daripada ibu kita. Jauh lebih baik daripada saudara kita. Jauh lebih baik daripada anak kita. Tetapi Bapa di sorga adalah yang maha pengasih, maha baik. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Hanya kita perlu bersabar dan datang mendekat kepada Tuhan.
Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bersedih. Di dalam Alkitab, bahwa anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan senantiasa diberikan yang terbaik. Bukan hanya hidup di dunia ini, karena tujuan hidup kita adalah surga yang menjadi kebahagiaan hidup kita. Baik saudaraku, sampai di sini firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Percayalah janji Tuhan yang terbaik. Dan Dia pasti menepatinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Ajar kami untuk mengerti akan maksud firman Tuhan. Ajar kami untuk mengerti apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mempercayai bahwa janji-Mu adalah selalu ya dan amin. Karena Allah Bapa yang baik sudah mengirimkan, sudah mengorbankan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai penggenapan dari janji Allah akan keselamatan kami. Akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristuslah jawaban atas segala janji Allah dan jawaban atas segala kebutuhan dan keinginan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa apabila selama ini kami sering khawatir dan kecewa karena kami tidak mendapatkan seperti apa yang kami pikirkan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, biar sepanjang hari ini kami boleh bekerja, beraktivitas dengan dipimpin oleh Tuhan. Dan kami boleh melihat bahwa hidup kami adalah untuk kebahagiaan dan untuk rencana yang baik bagi kami. Dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras.